Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Ii Nur Aisyah, beserta rekan saya, Dengan saya Atika dan juga Lailatul Usriyah akan menjelaskan materi tentang peer assessment atau penilaian teman sejawat. Langsung saja, penjelasan pertama akan disampaikan oleh Atika. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang peer assessment. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada kriteria, yang ketiga ada contoh penilaian, dan keempat ada kelebihan dan kekurangan. Menurut Pool 1997, penilaian teman sejawat merupakan teknik penilaian dengan cara untuk meminta kepada peserta didik untuk saling menilai. Sedangkan menurut Kartono, penilaian teman sejawat adalah proses di mana peserta didik terlibat dan juga bertanggung jawab dalam penilaian kerja peserta didik lainnya yang sama setingkat dengannya. Penilaian teman sejawat ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh peserta didik untuk saling menilai sikap dan perilaku keseharian temannya. Selanjutnya ada kriteria. Yang pertama, penyesuaian dengan kompetensi dan indikator yang akan diukur. Yang kedua, indikator dapat dilakukan melalui pengamatan peserta didik. Yang ketiga, kriteria penilaian dirumuskan secara sederhana, namun jelas dan tidak berpotensi munculnya penafsiran makna ganda atau berbeda, menggunakan bahasa lugas yang dapat dipahami peserta didik. Yang keempat, menggunakan format sederhana dan mudah digunakan oleh peserta didik. Yang kelima, indikator menunjukkan sikap peserta didik dalam situasi yang nyata atau sebenarnya dan dapat diukur. Instrumen dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur atau valid. Dan yang terakhir, memuat indikator kunci atau esensial yang menunjukkan penguasaan satu kompetensi peserta didik. Selanjutnya ada contoh penilaian pada peer assessment. Yang pertama itu ada nama penilai, kemudian ada nama peserta didik yang dinilai, ada kelas yang dijadikan tempat sebagai penilaian, dan juga mata pelajaran yang dipilih. Dari contoh penilaian ini yang dinilai adalah penilaian sikap, di mana indikatornya ada 1 sampai 4. Yang 1 adalah tidak pernah, yang kedua itu jarang, yang ketiga itu sering, dan yang keempat itu selalu. Pada kolom yang pertama itu ada penilaian sikap jujur yang diterapkan oleh seorang guru atau tenaga pengajar kepada peserta didik. Yang pertama, tidak menyontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan. Kemudian di sini bisa memberikan tanda checklist atau centang pada nomor 1 sampai 4. Yang kedua, tidak melakukan plagiat atau mengambil, menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber dalam mengerjakan setiap tugas. Yang ketiga, mengemukakan perasaan terhadap sesuatu apa adanya. Yang keempat, melaporkan data atau informasi apa adanya. Contoh penilaian sikap yang selanjutnya adalah disiplin. Yang pertama, itu mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki. Yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat, memakai seragam sesuai dengan tata tertib atau peraturan sekolah. Yang kelima, mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Yang keenam, tertib dalam pembelajaran. Yang ketujuh, mengikuti praktikum sesuai dengan langkah yang ditetapkan. Yang kedelapan, membawa buku tulis sesuai dengan mata pelajaran. Dan yang 9, membawa buku teks mata pelajaran. Kemudian ada format penilaian. Nah, di sini tertera dengan jelas ada iya ataupun tidak untuk mengisi format penilaian.
Selanjutnya adalah contoh dari penilaian teman sejawat yang dilakukan di praktikum. Yang pertama, amatilah perilaku temanmu dengan cermat selama mengikuti kegiatan praktikum dengan penentuan AHA menggunakan kalorimeter. Yang kedua, berilah tanda V pada kolom yang sesuai, ya ataupun tidak berdasarkan hasil pengamatan. Dan yang ketiga, serahkan hasil pengamatan kepada Bapak dan Ibu guru, kemudian nama siswa yang diamati. Berikutnya adalah pemberian tanda V pada kolom pengamatan siswa selama praktikum. Nama siswa yang diamati, waktu pengamatan, perilaku atau sikap. Yang pertama ada selama kegiatan selalu mendominasi pekerjaan, ya atau tidak. Kalau ya, beri tanda V. Dan selanjutnya, kemudian ada keterangan. Yang pertama ada pernyataan pada instrumen samping ada yang bersifat positif atau No 1 dan 2, dan ada yang bersifat negatif No 3. Pemberian skor untuk pernyataan yang bersifat positif ya, 2 tidak. 1 untuk pernyataan yang bersifat negatif adalah sebaliknya yaitu tidak. 2 dan ya, 1, 2. Selanjutnya guru dapat membantu rekapitulasi hasil penilaian diri mengenai sikap terhadap mata pelajaran geografi yang dilakukan oleh peserta didik menggunakan format berikut. Contoh format hasil pengamatan pada teman sejawat pada siswa yang bernama Tiar. Skor pernyataan nomor 2222 121 dengan jumlah skor 24. Skor sikap 3,42, kode nilai B. Pada keterangan yang pertama jumlah skor maksimal, jumlah pernyataan kali 2. Skor sikap, jumlah skor perolehan atau jumlah skor maksimal kali 4. Skor sikap ditulis dengan 2 desimal. Rentang skor sikap 2,00 sampai 4,00. Dan yang ketiga, kode nilai predikat 3,50 sampai 4,00 SB atau sangat baik. 3,00 sampai 3,49 B atau baik. 2,50 sampai 2,99 cukup. 2,00 sampai 2,49 K atau kurang. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama ada turut serta dalam membangun personality dan sifat sosial siswa. Yang kedua, siswa sebagai individu akan belajar berkomunikasi yang baik dengan teman mereka dengan cara bebas. Yang ketiga, siswa akan memahami bahwa menginginkan masukan yang membangun, maka pembahasan mengarah ke arah yang sensitif. Kekurangan yang pertama ada berbagai hal-hal yang mengenai pemahaman siswa akan melihat cara pandang siswa lain adalah sebuah kesalahan. Yang kedua, kurang efektifnya penilaian melalui perantara teman karena peluang kebohongan lebih tinggi. Sekian penjelasan materi tentang peer assessment atau penilaian teman sejawat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.